Panel dibuka dengan memperlihatkan situasi di medan perang di padang rumput Lobten, di mana setelah sang naga tumbang, para monster kini menguasai medan perang. Kemudian, diperlihatkan bahwa 3 monster goblin ingin menyerang MC yang nampaknya sudah terengah-engah setelah bertarung untuk melawan para monster dengan keadaan fisik yang sudah mencapai batasnya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, MC berhasil menumbangkan ketiga monster goblin tersebut. Namun, setelah itu, darah keluar dari mulut sang MC, dan ia berkata bahwa lukanya terlalu dalam hingga membuatnya tidak akan bertahan lama jika tidak segera diobati. Dengan ekspresi kelelahan, MC kembali menoleh ke hadapan sang naga dan berkata bahwa kita semua adalah idiot. MC kemudian bertanya kepada sang naga, apakah ia benar-benar sudah mati? Seketika, MC terkejut dengan kehadiran Tuan Muda Ellen Pendragon yang terbaring lemas dan bertumpu di tubuh sang naga sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian MC menghampiri Tuan Muda dan berkata, jadi kau masih hidup. MC meminta penjelasan kepada Tuan Muda dan bertanya mengapa serangan sang naga tiba-tiba berhenti di tengah pertarungan. MC pun berteriak kepada Tuan Muda, kita pasti sudah menang jika sang naga tidak berhenti bertarung, dan mengatakan mengapa Tuan Muda tidak menjawab pertanyaannya. Tepat setelah itu, tiba-tiba MC diserang oleh seseorang yang membuatnya sampai mengeluarkan darah dari tubuhnya dan terbaring di tanah. Seseorang yang menyerang MC tersebut tidak lain adalah Baltai, sang komandan korps pemburu iblis. MC terkejut ketika Baltai memerintahkan tentara kekaisaran untuk menyerang MC dan Tuan Muda Ellen Pendragon dan berkata di dalam hatinya, mengapa Baltai bisa memimpin tentara kekaisaran? Baltai seolah mendengar kata hati MC dan menjawab agar MC tidak perlu sampai terkejut karena ini semua sudah direncanakan dari awal. Baltai kemudian menghampiri Tuan Muda dan mengacungkan tombak kapaknya ke kepala Tuan Muda. Sambil tersenyum menyeringai, Baltai kemudian memenggal kepala Tuan Muda dan berkata bahwa kematian Tuan Muda sudah ditentukan sejak lama. Begitu juga dengan kematian MC. Setelah berhasil memenggal kepala Tuan Muda, Baltai kemudian menghampiri sang MC sambil memegang kepalanya. Baltai mengatakan rahasia yang belum MC ketahui. Baltai mengatakan bahwa kehinaan yang dialami oleh keluarga bangsawan Folk, kedatangan MC ke Korps Demon Hunter, dan bahkan kematian MC di samping anak keluarga bangsawan Pendragon, semua itu telah direncanakan. Sontak sang MC kaget mendengar hal tersebut. Kemudian, Baltai mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tidak ia duga adalah ternyata kekuatan sang naga lebih lemah dari dugaannya. Namun, ia tidak memikirkan hal tersebut karena itu semua adalah bagian dari rencana seseorang, tambahnya. Sambil memegang tombak kapaknya, Baltai mengatakan selamat tinggal gagak kecil dan menebas kepala MC. Kejadian tersebut, sang naga yang awalnya diperlihatkan sudah tumbang, seketika itu kembali membuka matanya dan mencabut satu persatu tombak yang menancap di tubuhnya sambil melihat kepala Tuan Pendragon dan MC yang tergeletak di tanah. Panel memperlihatkan bahwa semua kondisi sudah terpenuhi. Seketika itu, semua darah yang bersimpah di medan perang melayang di atas udara dan sang naga terlihat membentangkan sayapnya sambil melayang di udara. Ribuan darah manusia, ribuan darah monster, darah bangsawan, kerajaan, dan darah sang naga, serta situasi di mana bulan dan matahari bertemu. Sang naga kemudian berkata di dalam hatinya, aku akan menuntaskan sumpah ini. Seketika itu, cahaya kebiruan nampak bersinar terang dari tanduk sang naga dan menghampiri kepala Tuan Muda Ellen dan MC yang setelah itu menghilang tanpa jejak seolah terserap oleh cahaya biru tersebut. Kemudian setelah itu, sang naga berkata bahwa kini semuanya bergantung kepadamu sambil menyebutkan nama Dragon Rider. Panel memperlihatkan MC yang bertanya kepada dirinya sendiri di alam bawah sadarnya, apakah ia sudah mati? Kemudian ia segera membantah bahwa perasaan seperti tercabik-cabik dari dalam diri sama seperti perasaan yang ia rasakan ketika beregenerasi. Diketahui bahwa MC mempunyai kekuatan regenerasi yang abnormal, namun ia menyembunyikannya di hadapan semua orang. Namun hal tersebut diketahui oleh Baltai yang berpura-pura tidak mengetahui bahwa MC memiliki kemampuan tersebut. Sesaat setelah MC mengatakan, apakah itu berarti aku masih belum sempat MC menyelesaikan pemikirannya, tiba-tiba MC membuka matanya dan di hadapannya sudah berdiri seorang pelayan yang memegang tangan MC. Sontak pelayan tersebut terkejut ketika MC beranjak bangun dari tidurnya dan menyebut Tuan Muda dengan histeris. Pelayan itu sontak berteriak sambil berlari keluar ruangan memanggil kepala pelayan. MC
yang terbangun di ruangan yang begitu megah pun berpikir ia sedang berada di mana. Seketika, kepala pelayan pun datang dan berkata kepada MC, "Yang mulia, akhirnya Anda sudah bangun." MC yang berada di tubuh seseorang pun kaget dan bertanya, "Apakah yang kau panggil yang mulia itu adalah aku?" Kepala pelayan pun dengan antusias mengatakan bahwa itu benar. Ini adalah kastil kediaman keluarga Pendragon dan pelayan tersebut mengatakan bahwa Andalah pemiliknya, Tuan Ellen Pendragon. Sontak MC kaget dan berseru, "Apakah aku Ellen Pendragon?" dan menambahkan, "Apa yang terjadi?" Seorang pelayan bertanya kepada Tuan Muda Pendragon, apakah mungkin ia melupakan bagaimana bentuk wajahnya? Terungkap nama pelayan tersebut adalah Lindsay. Lalu, kepala pelayan berkata kepada Lindsay bahwa kondisi yang mulia saat ini belum membaik akibat koma selama 3 tahun. Mungkin hal itulah yang menyebabkan kenapa yang mulia terlihat kebingungan dan meminta Lindsay agar tidak terlalu memaksakan kondisi yang mulia. Sontak MC kaget mengetahui bahwa ia telah berjuang dalam situasi hidup mati selama 3 tahun lamanya. MC bertanya-tanya, jadi sudah 3 tahun berlalu semenjak perang terakhir dan ia merasa kebingungan jika ia mempunyai kekuatan regenerasi, mengapa ia tidak beregenerasi saja? Sebaliknya, ia malah berpindah ke tubuh Ellen Pendragon. Sesaat kemudian, terdapat seorang wanita yang berlari ke ruangan Ellen sambil berkata, "Ellen anakku, apakah kamu sudah siuman?" Wanita itu adalah Nyonya Helen, ibu dari Ellen Pendragon. Sebelumnya, MC melihat ada sosok wanita tua berambut pirang dan mengenakan kalung berwarna kebiruan dengan warna mata yang juga berwarna biru berdiri di samping kepala pelayan serta pelayan. Namun, sosok tersebut hanya bisa dilihat oleh Ellen Pendragon saja. Dikarenakan ketika ibu MC menghampiri Ellen, terlihat sosok wanita tua itu menembus tubuh dari ibu sang MC. Untuk mempermudah penyebutan cerita, karena saat ini MC berada di tubuh Ellen Pendragon, maka admin akan menyebut Ellen Pendragon menjadi MC sekarang. Ketika ibu MC berlari ke arahnya, seketika ia menembus sosok wanita tua tadi dan membuat MC kaget kemudian bertanya dalam hati, siapa sosok tersebut? Sosok wanita tua itu mengedipkan matanya seolah berkata kepada MC untuk tetap diam. Ibu MC kemudian memeluknya dan bertanya apakah MC mengingatnya, serta menambahkan bahwa ia adalah ibunya. MC yang tidak mengingat apapun mencoba menganalisis situasi saat ini. Ia sempat berpikir apakah ini adalah mimpi, namun ketika MC sedang larut dalam pikirannya, sosok wanita tua itu menunjuk ke arah luar ruangan, meminta MC untuk melihat ke sana. Ketika MC menoleh ke arah luar ruangan, MC terkejut karena di sana terdapat sang naga putih. MC tiba-tiba menyebut nama Soul Drake. Seketika membuat naga tersebut mengaum dengan keras hingga menyebabkan angin kencang dan memecahkan jendela ruangan Ellen serta menghampiri ke dalam ruangan. MC berpikir mengapa ia tahu nama naga tersebut adalah Soul Drake. Namun terlepas dari hal itu, bukankah ia sudah mati bersama dengan Ellen di pertarungan sebelumnya? Jelas MC. Seketika Soul Drake menghampiri ruangan MC. Namun ibu MC menghadangnya. MC berteriak Soul Drake dan menyuruh ibunya untuk menjauh dari sana. Sang naga yang awalnya ingin mengamuk tiba-tiba menjadi tenang setelah ia melihat sosok wanita tua yang datang menghampiri naga dan mengelus kepala sang naga. MC kemudian bertanya, apakah hanya ia saja yang bisa melihat sosok wanita tersebut? Kemudian sang naga yang sudah tenang terbang keluar dan pergi diikuti oleh sosok wanita tua tadi yang tiba-tiba menghilang meninggalkan cahaya kebiruan yang hanya bisa dilihat oleh MC saja. Setelah kepergian naga tersebut, kepala pelayan menghampiri ibu MC dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Diketahui nama pelayan tersebut adalah Melbourne dan ibu MC mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan yang lebih penting adalah bagaimana kondisi anaknya sekarang. MC tidak menjawab apapun ketika ibu MC bertanya tentang kondisinya. Namun di balik keheningannya, MC berpikir bahwa kastil yang mewah ini ditambah dengan pelayan yang peduli dengan kondisinya serta nama dari naga putih yang tiba-tiba terlintas di pikirannya membuat MC sadar sepertinya ia memang hidup kembali sebagai Ellen Pendragon. Dan kini, sejak ia bukanlah Ellen Pendragon yang sebenarnya, maka ia harus berusaha untuk tidak terlihat mencurigakan agar identitas aslinya tidak diketahui oleh orang lain. Panel selanjutnya menjelaskan tentang Demon Corps, di mana satuan tersebut adalah satuan yang paling buruk yang tidak ada hak asasi manusia di dalamnya dan banyak yang mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang dapat bertahan selama 1 tahun di sana. Namun, MC berpikir bahwa ia bisa bertahan sampai 10 tahun lamanya. Di samping itu, ia juga banyak mendapatkan pengalaman tempur secara non-stop dan mendapatkan kemampuan regenerasi yang tidak normal. Seorang warrior
superior di mana tidak dapat dibandingkan dengan manusia dan monster manapun. Pertempuran terakhir MC di padang rumput Lobten ditetapkan sebagai tempat kematian baginya dan Duk Pendragon. Namun nyatanya, ia sekarang berada di tubuh dari Duk Pendragon itu dan waktu telah terulang kembali ke masa 7 tahun sebelum pertempuran itu terjadi. Hidupnya yang selama ini dipenuhi dengan darah dan bau busuk pertempuran, kini berada dalam situasi yang canggung baginya karena Lindsay sang pelayan menyuapkan makanan kepada MC dan memperlakukan MC seperti seorang bayi. MC mencoba mengatakan kepada Lindsay bahwa ia sudah siuman selama beberapa hari dari koma dan meminta agar ia bisa makan sendiri tanpa bantuan Lindsay. Namun Lindsay menolak dan memaksa MC untuk membuka mulutnya yang membuat MC merasa bahwa itu adalah hal yang paling memalukan bagi dirinya. Bahkan Lindsay juga memaksa akan membantu MC untuk memakai pakaian dan mengurus rambutnya. MC yang terbiasa hidup sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri kini dihadapkan pada situasi di mana semua kebutuhannya terpenuhi berkat bantuan orang lain dan ia merasa bahwa ia tidak bisa menghadapi situasi seperti ini. Bahkan sampai membuat perutnya tiba-tiba merasa tidak nyaman karena tidak terbiasa dibantu oleh orang lain. Ketika Lindsay selesai membantu MC, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil MC dengan sebutan kakak. Seketika dari arah pintu datanglah dua orang perempuan yang merupakan adik MC yang bernama Tuan Putri Airin dan Tuan Putri Mia, anak kecil yang membawa boneka kelinci bersamanya. Mia kemudian berlari ke arah MC dan langsung memeluknya. Diperlihatkan bahwa kondisi tersebut membuat MC tersenyum canggung. Lindsay kemudian menawarkan Putri Airin untuk duduk di kursi, sedangkan Mia duduk di pangkuan MC. Putri Airin mengatakan bahwa ia dan adiknya merasa bahagia mengetahui kakaknya sudah bangun dari koma dan bercerita banyak hal kepada MC. MC merasa bahwa adiknya, Airin, terlalu banyak bicara, tapi seketika ia berterima kasih karena dari hal itu MC bisa mendapatkan banyak informasi mengenai sosok Ellen Pendragon. Berdasarkan dari cerita sang adik, Ellen Pendragon dulunya adalah seorang yang lebih memilih untuk melukis dan berkebun dibandingkan dengan berlatih pedang atau belajar bertarung. Bahkan MC menilai bahwa Ellen Pendragon adalah pengecut karena ia sengaja memilih bersembunyi dan menghindari kontak dengan orang lain. Karena hal tersebut, Ellen Pendragon tidak memiliki skill berpedang dan kemampuan untuk bertarung yang kemudian menjadi bahan cemooh bagi bangsawan yang lain. Namun kini, waktu telah diulang dan MC berada di tubuh keluarga bangsawan Pendragon yang saat ini berumur 17 tahun, yang dimana 10 tahun lebih muda dibandingkan ketika MC pertama kali bertemu dengannya di medan perang. MC merasa bahwa mungkin ada suatu alasan mengapa ia terbangun di tubuh ini dan di timeline saat ini. Namun, seketika ia menepis bahwa tidak penting mengapa ia ada di sini sekarang. Yang terpenting adalah ia masih hidup dan kembali ke 7 tahun yang lalu dan merasa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kejadian di masa depan nanti. Ia kemudian teringat oleh rahasia yang dikatakan Baltai yang mengatakan bahwa penghinaan terhadap keluarga Vault, pengiriman MC ke Korps Demon Hunter, serta kematian MC dengan Duk Pendragon sudah direncanakan oleh seseorang. MC kemudian bertekad untuk menghadapi semua itu sekarang. Namun seketika, Putri Airin menyebut seseorang yang bernama Lady Luna dan bertanya apakah MC mendengarkan ceritanya dari tadi. MC kemudian meminta maaf dan meminta Putri Airin untuk melanjutkan ceritanya. Putri Airin menambahkan bahwa Lady Luna akan datang ke kastil ini untuk melihat kondisi MC. MC yang bingung kemudian bertanya, siapa itu Luna? Airin yang seketika ingat bahwa ingatan kakaknya belum sepenuhnya kembali dari koma, kemudian menceritakan bahwa Lady Luna merupakan bagian dari prajurit kavaleri keluarga Pendragon dan merupakan anak angkat dari Count Seyron, sekaligus menjadi tunangan dari sang MC. MC pun sontak terkejut mendengar hal tersebut dan panel memperlihatkan sosok Lady Luna berambut keabuan yang mengenakan pakaian bangsawan dan berada di kereta kuda sambil dikawal oleh beberapa prajurit berkuda di sampingnya. Panel diakhiri dengan seorang prajurit yang berkata kepada Lady Luna bahwa mereka akan sampai di Kastil Conrad beberapa saat lagi dan meminta agar Lady Luna bersedia menunggu sedikit lebih lama. Sekian video lanjutan chapter 4, 5, dan 6 dari manhwa ini. Lanjutan chapter ini akan diceritakan pada episode selanjutnya. Admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.